Selamat datang di episode spesial kisah lengkap Revolusi Prancis yang menceritakan bagaimana evolusi sistem pemerintahan Prancis sejak abad ke-17 yang terus mengalami perubahan dengan segala gejolaknya sampai abad ke-20. Mulai dari latar belakang terjadinya Revolusi Prancis, dilanjutkan era teror, di mana keluarga kerajaan dan orang sekitarnya dihukum dan dipenjara, lalu era kepemimpinan Napoleon Bonaparte, dan seterusnya sampai sistem pemerintahan Prancis saat ini. Sejarah panjang yang sangat terkenal ini salah satu sejarah penting yang memberikan gambaran betapa dinamisnya bentuk sistem pemerintahan dari masa ke masa. Setiap ketidakpuasan masyarakat pun sangat berisiko menimbulkan transisi yang bersifat revolusioner, yang biasanya disertai konflik internal suatu wilayah. Dan dari sejarah ini kita juga melihat bahkan di setiap babak revolusi yang akhirnya melahirkan perubahan kepemimpinan yang semula menjadi harapan pun pada akhirnya akan terus dievaluasi kembali oleh masyarakat keberlangsungannya, dan bukan tidak mungkin akan terjadi transisi atau revolusi yang baru, dan seterusnya. Oleh karena itu, kisah sejarah transisi sistem pemerintahan Prancis, terutama yang terjadi dari abad ke-17 hingga 20 ini, sangat terkenal karena sejarah penting yang memberi pemahaman dan inspirasi yang telah mengubah wajah sistem pemerintahan di kebanyakan negara-negara dunia di era modern, sebagaimana yang kita lihat saat ini, terutama dalam mengelola demokrasi masyarakat yang merupakan salah satu elemen penting dalam keberlangsungan sistem pemerintahan. Karena kestabilan politik dalam negeri tentunya faktor penentu keamanan dan kestabilan wilayah suatu negara dalam posisinya di peta dinamika geopolitik dunia. Pada akhir abad ke-17 dan memasuki abad ke-18, Prancis merupakan negeri yang dikuasai oleh monarki absolut. Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan di mana seorang monarki atau raja memiliki kekuasaan penuh dan tak terbatas atas negara dan rakyatnya. Dalam sistem monarki absolut, kekuasaan monarki tidak terbatas oleh batasan konstitusional, hukum, atau perwakilan politik. Monarki absolut menggambarkan struktur pemerintahan di mana monarki memiliki otoritas tertinggi dalam mengambil keputusan politik, hukum, militer, dan kebijakan di negara tersebut. Ciri satu wilayah menganut monarki absolut yaitu kekuasaan tunggal. Tidak adanya pembatasan hukum atau konstitusi, kontrol penuh atas militer dan kebijakan luar negeri, juga sentralisasi kekuasaan. Monarki absolut seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat karena keputusan monarki tidak memperhatikan kebutuhan atau aspirasi masyarakat luas. Sejarah mencatat beberapa contoh monarki absolut yang terkenal, seperti Louis ke-14 di Prancis, Peter the Great di Rusia, dan beberapa raja di Eropa pada masa pramodern. Raja awalnya dalam periode ini adalah Louis ke-14, yang dianggap sebagai salah satu raja terkuat dan paling berpengaruh di Prancis. Dia memerintah selama lebih dari 72 tahun, pada tahun 1643 sampai tahun 1715. Kekuasaannya yang panjang menjadi inti dari pembentukan monarki absolut di Prancis. Louis ke-14 yang naik tahta pada usia 5 tahun setelah kematian ayahnya, Louis ke-13, pada tahun 1643, memulai pemerintahannya di bawah pengarahan dan pengawasan orang-orang yang diangkat oleh ibunya, Anne dari Austria. Pada awal masa kekuasaannya, Louis ke-14 menghadapi tantangan besar karena kondisi politik dan ekonomi yang rapuh serta ketidakstabilan dalam pemerintahan. Untuk mengatasi hal ini, ia melakukan sejumlah langkah untuk memusatkan kekuasaan di tangan raja dan membuat batasan untuk bangsawan bebas terlibat dalam urusan pemerintahan. Louis ke-14 memusatkan dan meningkatkan kekuasaan di tangan raja dengan mengurangi peran dan hak-hak istimewa bangsawan, dengan cara memindahkan para bangsawan ke istananya di Versailles dan mengisolasi para bangsawan itu di sana. Strategi ini supaya dia bisa mengendalikan dan membatasi potensi kekuatan para bangsawan tersebut dengan tujuan untuk memperkuat kekuasaan absolut monarki. Louis ke-14 pun kemudian mengalami periode ketidakstabilan politik di masa awal pemerintahannya, termasuk periode pemberontakan yang disebut Fronde yang dilancarkan oleh bangsawan dan kelompok masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Fronde merupakan serangkaian pemberontakan yang berlangsung antara tahun 1648 hingga 1653 yang melibatkan berbagai kelompok yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan krisis keuangan, kekuasaan absolut, dan pemerintahan yang otoriter. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Fronde yaitu Prancis mengalami tekanan keuangan akut sebagai dampak dari Perang 30 tahun dan konflik-konflik yang melibatkan keuangan negara.
Kekalahan militer juga berdampak pada kondisi ekonomi yang buruk. Pemerintah Louis XIX melakukan kebijakan pajak yang berat untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara. Pajak yang tinggi ini sangat membebani rakyat, terutama di kalangan petani dan kelas pekerja. Krisis ekonomi yang dialami oleh Prancis pada saat itu menyebabkan peningkatan pengangguran, inflasi, dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat biasa. Ditambah lagi kesenjangan ekonomi yang besar sekali antara masyarakat biasa dan keluarga raja di Istana Versailles, termasuk Sang Ratu Marie Antoinette, yang hidup dalam kemewahan menciptakan kontroversi di tengah masyarakat Prancis yang menderita akibat krisis keuangan yang parah. Ketidakpuasan di kelompok masyarakat dan juga kaum bangsawan yang kehilangan hak-hak istimewa mereka, serta merasa bahwa aspirasi mereka diabaikan. Kelompok-kelompok oposisi yang merasa terpinggirkan dan kehilangan pengaruh politik mereka. Ketidakstabilan politik yang semakin meluas di Prancis pada masa itu sebagai akibat dari krisis ekonomi. Keadaan ketidakstabilan yang membuka kesempatan bagi kelompok-kelompok yang tidak puas untuk mengorganisir pemberontakan dan protes terhadap kebijakan pemerintah. Mari kita lihat sebentar kisah tentang Istana Versailles yang erat kaitannya dengan Revolusi Prancis. Louis ke-14 menjadikan Istana Versailles sebagai pusat kekuasaan politik, administratif, dan sosial. Dia menempatkan sebagian besar istana di sana dan membuatnya menjadi pusat budaya dan politik Prancis. Louis ke-14 mengurangi kekuatan militer bangsawan dengan menempatkan mereka dalam peran istana yang lebih seremonial, memisahkan mereka dari kendali langsung terhadap pasukan dan benteng-benteng penting. Raja memantau aktivitas bangsawan dengan cermat di Istana Versailles. Melalui sistem pengawasan dan kontrol yang ketat, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengorganisir perlawanan terhadap kekuasaan sentral. Raja memantau pemerintahan sehari-hari dengan sangat cermat. Dia menggunakan sistem birokrasi yang kuat, mempekerjakan menteri-menteri yang setia untuk mengelola berbagai bidang pemerintahan. Bangsawan yang tinggal di Versailles menjadi tergantung pada raja untuk posisi politik, kekuasaan, dan kekayaan. Mereka membutuhkan persetujuan dan dukungan raja untuk mempertahankan status sosial dan politik mereka. Jadi, kalau disimpulkan inilah beberapa faktor utama yang akhirnya membuat revolusi besar yang dramatis di Prancis melawan kekuasaan raja yang saat itu sangat kuat itu pun akhirnya terjadi dan berhasil mengubah sistem pemerintahan saat itu adalah ketidakpuasan sosial dan ekonomi. Prancis pada abad ke-18 dipenuhi dengan perbedaan kelas sosial yang signifikan. Bangsawan dan rohaniwan menikmati hak istimewa dan kekayaan yang melimpah, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Belum lagi karena gaya hidup mewah para anggota keluarga kerajaan Istana Versailles, beban pajak yang tidak adil. Rakyat, terutama kelas pekerja dan petani, harus menanggung beban pajak yang berat. Sementara para bangsawan dan rohaniwan dikenakan pajak yang ringan atau bebas pajak sama sekali. Pemerintah Prancis menderita krisis keuangan yang parah karena terlibat dalam perang, bantuan yang diberikan kepada Amerika Serikat dalam perang kemerdekaan, serta pengeluaran besar-besaran untuk gaya hidup para bangsawan, kebangkitan pemikiran pencerahan. Pada akhir abad ke-16, kekuatan absolut monarki mulai dipertanyakan oleh pergerakan intelektual dan filosofis yang mendorong gagasan kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Pengaruh pemikiran pencerahan, ide-ide dari para filsuf seperti Rousseau dan Montesquieu menyebar dengan pesat. Mereka membahas konsep kesetaraan, kebebasan, hak asasi manusia, dan kritik terhadap kekuasaan absolut monarki. Penyebaran ide-ide baru. Penerbitan literatur yang menyuarakan ide-ide pencerahan menjangkau lebih banyak orang, merangsang kesadaran akan ketidakadilan sosial dan politik. Kekurangan kepemimpinan, pemerintahan Prancis pada masa itu dianggap tidak efisien dan korup. Dengan banyaknya tuduhan nepotisme yang semakin memperburuk ketidakpuasan rakyat, keterlibatan Prancis dalam perang, terutama perang kemerdekaan Amerika Serikat, membebani keuangan negara, pencetus revolusi, percobaan pemulihan keuangan yang gagal, upaya pemerintah untuk melakukan reformasi keuangan dan mengatasi krisis berulang kali gagal, memperburuk kondisi, dan menaikkan ketegangan di antara rakyat. Ketika semua faktor ini bertumpuk dan menimbulkan tekanan yang tak tertahankan pada rakyat Prancis, itu membawa kejatuhan monarki absolutisme dan mendorong lahirnya revolusi Prancis yang monumental pada tahun 1789. Awal mulainya revolusi Prancis ditandai dengan serangan Bastille pada 14 Juli 1789
Bastille, sebuah penjara benteng di Paris, menjadi pusat serangan karena Bastille adalah simbol kekuasaan monarki yang dianggap oleh rakyat sebagai representasi tirani dan ketidakadilan. Rakyat marah dan memenuhi jalan-jalan Paris. Pada 14 Juli 1789, mereka menyerbu Bastille, membebaskan tahanan dan merebut senjata. Serangan Bastille menjadi titik awal revolusi Prancis. Pemerintah monarki tak berdaya melawan kemarahan rakyat. Pembentukan Majelis Nasional Konstituante. Pasca serangan, Majelis Nasional Konstituante dibentuk pada 9 Juli 1789 sebagai upaya menjawab kebutuhan reformasi dan perubahan sosial. Majelis ini bertujuan untuk membuat konstitusi baru yang akan menggantikan struktur politik dan sosial yang sudah ada. Majelis Nasional melakukan reformasi ekonomi, menghapus hak-hak istimewa dan keistimewaan sosial yang dimiliki oleh golongan aristokrat dan gereja. Pembentukan Majelis Nasional Konstituante dan serangan Bastille adalah tonggak penting dalam sejarah revolusi Prancis, membawa perubahan besar yang menuju kepada Republik Prancis yang baru. Era teror dalam sejarah revolusi Prancis adalah masa yang paling dipenuhi aksi radikal dan kontroversial. Berikut adalah peristiwa penting selama era teror hingga pembentukan konsulat dan penghapusan monarki. Pembentukan Komite Kesejahteraan Publik. Komite ini dibentuk untuk menjaga keamanan dalam negara yang sedang dilanda perang dan pemberontakan, serta memperkuat kekuatan revolusioner. Robespierre, sebagai salah satu anggota komite, menjadi pemimpin utama dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang keras untuk mengamankan langkah revolusi dan pembentukan republik. Era teror ditandai dengan dilakukannya penindasan tegas yang dinamakan hukuman revolusioner terhadap siapapun yang dianggap sebagai oposisi dan ancaman terhadap pembentukan republik. Hal ini sebagai langkah untuk mengamankan revolusi. Juga ditandai dengan adanya hukuman eksekusi massal. Pengadilan revolusioner digelar di mana ribuan orang, termasuk mantan bangsawan, rohaniwan, dan siapa saja yang diduga menentang revolusi, dihukum mati di guillotine. Beberapa anggota keluarga kerajaan dieksekusi oleh otoritas revolusioner. Ini termasuk Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette yang dieksekusi dengan guillotine pada tahun 1793. Pada tahun-tahun yang sama, beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya juga dieksekusi atau dipenjarakan. Meskipun dianggap sebagai upaya melindungi revolusi, tindakan brutal era teror mendapat kritik dari dalam dan luar negeri. Kekejaman ini menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakstabilan di masyarakat. Puncak berakhirnya era teror terjadi saat Robespierre bersama dengan para pendukungnya ditangkap dan dieksekusi pada Juli 1794. Jatuhnya Robespierre disusul oleh penghapusan banyak pemimpin revolusioner yang terlibat dalam era teror. Terjadi upaya untuk memulihkan stabilitas politik dan mengurangi teror. Pada tahun 1799, konsulat dibentuk dengan Napoleon Bonaparte sebagai salah satu konsulnya, yang membawa dampak signifikan dalam sejarah Prancis dan Eropa. Setelah kudeta pada November 1799, Napoleon Bonaparte naik ke kekuasaan sebagai salah satu dari 3 konsul di konsulat. Napoleon memperkenalkan Kode Napoleon atau Kode Sipil Prancis pada tahun 1804, sebuah kode hukum yang berbasis prinsip-prinsip revolusioner. Napoleon memulai serangkaian gerakan militer yang berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa. Kemenangan di Austerlitz 1805 dan Jena 1806 memperkuat ekspansi Kekaisaran Prancis di Eropa. Napoleon mengubah dirinya dari konsul menjadi Kaisar Prancis pada tahun 1804 dengan gelar Napoleon pertama. Dengan demikian, terjadilah sistem pemerintahan baru yang berbentuk kekaisaran. Penobatan Napoleon sebagai kaisar ditandai dengan upacara yang megah di Katedral Notre Dame. Napoleon terlibat dalam pertempuran dan konflik dengan Kekaisaran Austria serta Kekaisaran Rusia. Ia memperluas wilayah kekuasaannya ke sebagian besar wilayah Eropa Timur, Afrika, Asia, Amerika Utara, dan Karibia. Napoleon memimpin pasukan Prancis dalam invasi untuk mengalahkan Kekaisaran Rusia pada 1812. Meskipun awalnya sukses merebut Moskow pada September 1812, namun Napoleon menghadapi kenyataan pahit dari upaya yang sia-sia karena kota yang ingin mereka invasi tersebut sudah kosong dan dibakar habis oleh pasukan Rusia sendiri. Karena cuaca musim dingin yang ekstrim dan kelaparan karena kehabisan makanan memaksa Napoleon
melakukan penarikan balik pasukannya dari Rusia. Kegagalan invasi Rusia ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Prancis, karena dari 600.000 pasukan, hanya sebagian kecil yang berhasil kembali ke Prancis. Karena itu Napoleon pun diasingkan ke Pulau Elba. Dalam pertempuran Waterloo pada Juni 1815 di Belgia, sekutu Eropa termasuk Britania Raya, Rusia, Austria, dan Prusia membentuk koalisi untuk melawan Napoleon yang dipimpin oleh Duke of Wellington dari Britania Raya dan Gebhard Leberecht von Blücher dari Prusia. Napoleon pun dikalahkan dalam pertempuran ini. Kekalahan ini mengakhiri kekuasaan Napoleon dan memicu restorasi monarki di Prancis. Meskipun ambisi Napoleon awalnya menghasilkan kesuksesan awal yang besar, namun pada akhirnya ambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan tersebut memicu perlawanan dan konflik dengan banyak negara Eropa lainnya yang berujung pada kejatuhannya hingga pengasingannya di Saint Helena sampai dia pun wafat di sana. Setelah kejatuhan Napoleon dan akhir dari kekaisarannya, Prancis mengalami serangkaian perubahan sistem pemerintahan yang meliputi restorasi sistem monarki, restorasi sistem republik. Tentunya dalam masa tersebut menciptakan ketegangan, ketidakstabilan politik yang berlangsung dalam beberapa dekade. Setelah kekalahan Napoleon, Kongres Wina pada tahun 1814 mengembalikan monarki Bourbon dengan Louis ke-18 sebagai Raja Prancis. Namun, masyarakat Prancis tidak sepenuhnya menerima monarki absolut yang mengarah pada konflik politik dan sosial di antara pendukung monarki dan republik. Pada Juli 1830 muncul monarki baru, monarki Julien, yang dipimpin oleh Louis Philippe. Meskipun berbentuk monarki konstitusional, ini dianggap sebagai monarki bourgeois yang mendukung kaum borjuis. Rezim ini juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kelas pekerja dan kaum republikan yang pada akhirnya memicu revolusi Februari 1848. Revolusi Februari 1848 menggulingkan Louis Philippe dan membentuk pemerintahan sementara yang mengumumkan pendirian Republik Kedua. Dari periode restorasi hingga akhir Republik Kedua, Prancis mengalami pergolakan politik yang tidak stabil. Dinamika politik ini akhirnya membawa ke terjadinya Kekaisaran Kedua di bawah Napoleon III pada tahun 1852, menandai akhir dari percobaan Republik Kedua. Kekaisaran Kedua di bawah Napoleon III menggantikan Republik Kedua pada tahun 1852, membawa periode stabilitas dan pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, Prancis tetap mengalami ketegangan politik yang kuat. Perang Dunia Pertama membawa kerugian besar bagi Prancis. Kemudian pendudukan Jerman selama Perang Dunia II membawa penderitaan dan perlawanan yang kuat dari gerakan perlawanan Prancis. Pasca Perang Dunia, Prancis mengalami pemulihan ekonomi yang pesat hingga menjadi negara maju seperti yang kita ketahui sekarang. Konstitusi kelima Republik yang diterapkan sejak tahun 1958 membuat sistem pemerintahan Prancis menjadi republik dengan sistem politik semi-presidensial yang mengkombinasikan kekuasaan eksekutif presiden dengan sistem parlemen yang kuat. Sebagai salah satu negara pendiri Uni Eropa, Prancis telah menjadi motor utama integrasi Eropa, terutama dalam hal kebijakan ekonomi dan politik. Revolusi Prancis adalah rangkaian sejarah panjang yang menjadi titik balik yang mengubah dunia. Penting bagi kita untuk memahami nilai-nilai dari peristiwa sejarah untuk menambah wawasan dan literasi dalam menanggapi informasi dinamika politik dan geopolitik yang berkembang saat ini maupun masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di episode Kotak Kisah berikutnya.